Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa podcast Masjid Agung yang berbahagia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan kami di podcast edisi ketiga. Pada edisi ketiga ini kita akan mengangkat satu tema yang barangkali ini penting ya untuk diketahui dan disiarkan kepada masyarakat luas, karena ini menyangkut salah satu aspek yang sangat penting di dalam kita beragama. Jadi kalau kita beragama tidak akan bisa lepas dari tema ini. Tema yang akan kita angkat pada siang ini adalah pintu masjid. Jadi bagaimana masjid itu dikelola dengan baik tentu ya, supaya masjid ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya, supaya masjid ini betul-betul menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Kalau selama ini masjid hanya tempat sholat, masjid hanya tempat di mana orang-orang berkumpul untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan tausiah. Nah tentu bukan itu salah, tetapi barangkali tidak lengkap, tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Nah bagaimana manajemen masjid pada siang ini ada seorang tamu yang sengaja diundang pada kesempatan podcast ketiga ini, Al-Mukarram Bapak Dr. Bambang Haji Bambang Bambang ZA ya, channel Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang ya? Sudah, alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol aja Ustaz. Ya. Jadi jangan terlalu formil lah ya. Ini kan sifatnya podcast ya. Ya, siap. Ini Ustaz berkenaan dengan manajemen masjid ya. Ini masih ada persepsi di tengah-tengah masyarakat ya, khususnya di tengah-tengah masyarakat itu di perkampungan atau pedesaan. Iya. Ya seolah-olah masjid ini ya biasa saja kali, tidak perlu dikelola dengan semenit yang ruwet-ruwet gitu. Kira-kira gimana aja gambarannya coba Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa semuanya ya juga. Jadi kaitannya dengan manajemen masjid ini sebenarnya kita sudah banyak yang sudah mengetahui Ustaz. Salah satunya itu berdasarkan ya surat edaran dari Dirjen yang Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam itu Dirjen Bimas Islam itu nomor D.2 802 ya tahun 2014 ya. Situ sudah ada katakanlah pedomannya manajemen masjid ini, karena itu berkaitan tentang standar pembinaan manajemen masjid ya. Di sana tentu saja bahwa fungsi atau ini dari masjid itu sendiri sebetulnya bukan hanya untuk tempat ibadah toh, itu ibadah toh dalam arti hanya sholat dan ritual keagamaan lainnya, tetapi agar masjid ini betul-betul bisa difungsikan selain sebagai pusat ibadah juga dipakai atau harus digunakan juga sebagai bagian daripada pembinaan umat dan pembinaan muamalah ya, termasuk di situ ada fungsi sosial, katakanlah kalau ada budayanya, kalau budaya Islami kan memang itu bagian daripada yang harus dikelola oleh pengurus DKI Masjid Agung itu barangkali secara induknya.
Ya, gini Ustaz, itu kan ya, muncul pertanyaan gitu. Ya. Itu kan awalnya masjid itu berfungsi multifungsi kan, Betul, zaman iya, Nabi itu iya. ya. Nabi itu ya menyampaikan taklim di masjid, Betul. kemudian membangun kekuatan Betul. berbagai kesadaran berperang Ya. juga Betul. itu dimotivasikan di masjid. Betul. Bahkan olahraga juga Ya. di masjid. Betul. Itu kok bisa sampai reduksi gitu ya, fungsi masjid itu kesini dan masjid itu hanya sebagai tempat sholat saja. Gimana ceritanya sejarahnya? Ya itu, apabila misalnya pemahaman dari terutama umat muslim itu hanya sangat terbatas pada fungsi masjid hanya sebagai tempat pusat ibadah, itu barangkali yang harus diluruskan, harus diberikan penjelasan sebelumnya, karena pembinaan umat ini juga tempatnya di masjid. Antara lain ketika kita bersosial, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan kebutuhan umat itu seperti apa. Fungsi masjid ini harus bisa menangani hal itu. Gitu. Intinya ya di sana bahwa di masjid ini harus menjadi tempatnya kita mencari ilmu. Kemudian juga hal lainnya juga pembinaan seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait dengan masalah kemasjidan. Kemudian ya barangkali yang telah dilakukan oleh DKI Masjid Agung sendiri kan seperti ada diklat imam dan Rasul Kutubnya ya sebelumnya gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi banyak sekali hal yang harus bisa dilaksanakan di masjid karena fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah semata, tapi fungsi sosial, kemudian bahkan kaitannya Nabi itu, Rasul itu untuk melaksanakan strategi perang juga itu sebetulnya saat itu kalau kita baca sejarah ternyata di masjid ya, ya. Ini menurut Ustaz gimana? Ini ada ada pandangan bahwa reduksinya fungsi masjid ya yang tadinya bersifat multifungsi kemudian hanya kepada fungsi ibadah saja, ritual saja. Ya. Itu ada kaitannya dengan sejarah Indonesia dijajah nggak dengan Belanda itu? Iya, jelas. Jadi kelihatannya kalau dari sisi sejarah yang kita baca di dalam literatur yang sudah ada, ya jelas itu karena posisi bangsa Indonesia, ya terutama posisi para ulama yang dahulu kala itu sebetulnya menjadi pelopor sebetulnya, pelopor untuk katakanlah ketika Indonesia masih terjajah oleh masa penjajah waktu itu Belanda yang paling lama. Dan tentu saja gerak langkah dari para ulama ini dibatasi sedemikian rupa dan sengaja dibatasi supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pemberontakan. Artinya pemberontakan para ulama kepada para penjajah itu. Makanya dibuatlah strategi seolah-olah ini hanya dibatasi lah gitu semua kegiatan. Jadi ada kaitannya dengan konsep hubungan antar negara dan agama gitu ya. Betul. Konsep antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Betul. Gitu ya. Ya. Ya, karena mereka berusaha untuk mendikotomikan. Betul. Ya. Itu memisahkan antara agama dengan negara. Ya. Betul. Antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Betul. Jadi ilmu agama hanya di masjid. Betul. Ya. Ilmu umum di sekolah. Betul. Gitu. Ya. Itu barangkali. Itu. Jadi katakanlah dengan posisi saat ini gitu kan ya, apalagi sekarang kan media sosial sudah sedemikian sangat terbuka ya, artinya setiap orang mukmin muslim siapapun gitu kan itu secara keilmuan ya walaupun yang namanya kita berguru itu ya maksudnya dengan menimba ilmu itu jelas harus ada gurunya, tapi walaupun tanpa guru katakanlah kalau misalnya punya keinginan yang kuat untuk menjadikan masjid ini seperti apa yang dianjurkan oleh Nabi, kita bisa berosi. Ya tentu saja berosi itu ke aturan-aturan yang jelas sumbernya, yang jelas usul asalnya gitu kan. Tidak asal kita browsing, tetapi kita juga tidak mendapatkan sumber yang asli. Ya. Itu. Kemudian terkait dengan ini ya, katakanlah ke depan gitu ya. Betul. Ini kira-kira prospeknya atau optimisme kita bisa mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan sejarahnya itu kira-kira bisa nggak itu? Insya Allah memfungsikan masjid misalnya ada ada klinik, ada ekonomi. Kira-kira gimana? Kira-kira bisa nggak itu? Insya Allah. Bisa terwujud nggak? Insya Allah. Kenapa saya bertanya begitu? Karena kan
sekarang sudah ada lembaga-lembaga ini ya, yang menangani urusan ekonomi, urusan pendidikan dan sebagainya. Ya, makanya Ustaz, salah satu cara yang dilakukan, mohon maaf, kebetulan karena kita di sini sebagai bagian daripada pengurus DKM Masjid Agung. Jadi melalui bidang imarah yang bahkan yang mengomandaninya juga Ustaz Nanggo sendiri ya, itu sudah insya Allah terlihat gitu kan. Salah satunya kita mengadakan diklat gitu kan. Nah di sana diklat imam itu adalah pemberian materi yang betul-betul kalau kami lihat komprehensif. Artinya seluruh bidang ya, dari sisi fikihnya, dari sisi muamalahnya, bahkan manajemen masjidnya. Walaupun dalam prakteknya, yang manajemen masjid yang kita pergunakan itu katakanlah kalau mengacu kepada dirjen atau dirjen di masjid Islam itu ya tidak seluruhnya seperti itu, karena masing-masing pimpinan wilayah daerah ya dalam hal ini kebetulan kalau kita tingkat kabupaten bupati berarti punya kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan dan menyesuaikan apa kebutuhan di Masjid Agung kita seperti apa. Ya katakanlah ketika Cianjur punya budaya ya ada mamaos, ya naos, mamaos dan maenpo, itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam bagian daripada budaya yang masuk di itu dalam hal ini. Itu kembali ke apa namanya SK Dirjen tadi itu relevan nggak dengan apa relevan ya? Bertentangan nggak dengan apa dengan kebijakan pemerintah daerah yang notabene ini sebagai pembina Masjid Agung misalnya? Ya, baik mungkin secara garis besar dulu ya saja saya sampaikan bahwa pada dasarnya masalah kemasjidan ini terdiri dari tiga bidang. Satu bidang idarah, kemudian yang kedua bidang imarah, dan yang ketiga bidang riayah. Bidang idarah itu adalah yang bersifat manajemen masjid yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian di situ ada pengorganisasian, kemudian ada masalah keuangan dan terakhir pengawasan. Gitu ya. Jadi secara mungkin kalau dari sisi manajemen itu dulu itu poet ya, gitu. Bisa ini ya, trading sama kontroling itu. Nah, dalam prakteknya ya mungkin tidak persis demikian pun ketika misalnya secara umum tidak terlalu menyalahi aturan yang ditetapkan karena nanti ada kebijakan seperti yang sekarang kita terima ya berdasarkan surat keputusan ya katakanlah untuk di DKI Masjid Agung Cianjur sendiri kan kita untuk masalah keuangannya ada bagian kesekretariatan ya. Ada kesekretariatan, di situ ada pengawas lapangan, ada urusan keuangan, bahkan ada humasnya juga di sana. Jadi kalau menurut saya secara pribadi tidak masalah. Yang penting secara umum tetap kita mengacu pada aturan hukum di masjid. Ya. Kemudian yang kedua bidang imarah ya jelas lah. Tadi seperti saya sampaikan satu-satunya kalimat ya guruna itu hanya di bidang imarah yang masuk itu. Tapi ini perlu diketahui bahwa bidangnya imarah ya sama riayah itu satu-satuan bisa di dalam permasjidan itu dalam manajemen masjid itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun barangkali mungkin secara ininya bidang imarah ini yang ada dalam Al-Quran. Ya itu. Jadi bidang imarah ini memang mempunyai tugas yang sangat cukup strategis dalam untuk mengimarahkan masjid ini berbagai cara. Kami lihat sendiri kan tadi dengan timnya sedemikian rupa bagaimana caranya memberikan pengajian, kemudian memberikan ya artinya ilmu-ilmu lah dengan berbagai cara gitu kan. Nah kemudian yang ketiga bidang riayah. Nah apalagi pada saat gempa kemarin ini memang bidang riayah ini yang paling terlihat itu paling muncul karena memang kebutuhannya ya barangkali termasuk juga dengan Masjid Cianjur sejak berdiri pada tahun 1810 dulu ya itu sudah 7 kali renovasi, sudah 7 kali perbaikan ya. Itu barangkali untuk bidang riayah ya memang setiap saat itu sangat diperlukan kesiapannya untuk pelaksanaan perbaikan walaupun hal-hal yang apakah yang bersifat besar ataupun kecil tetap itu menjadi bagian
dengan tugas. Ya barangkali terima kasih kan sudah berbagi ya tentang bagaimana kita mengelola masjid dengan baik ya. Tapi barangkali ada pekerjaan rumah buat khususnya untuk Masjid Abu Jalil. Ini sebetulnya yang menjadi faktor determinan ya, yang menjadi faktor utama untuk berhasilnya pengelolaan masjid dengan baik itu apa sebenarnya? Apakah kekokohan organisasinya atau orangnya gitu yang paling menjadi faktor utama gitu. So kalau saya lihat misalnya Joko Karyan gitu ya, itu kan apa namanya subhanallah ya, tentu secara normatif juga sama ya. Tapi beliau ini kan sosok yang sangat luar biasa, apa namanya, sehingga Joko Karyan menjadi terkenal gitu ya. Jadi kalau gitu menurut saya gimana nih? Kira-kira apa? Ya memang ini suatu apa namanya keniscayaan ya, misalnya ketika sebuah organisasi dikelola ya seperti ada kalimat karena ketika misalnya kita menjadi pengurus itu ya harus sesuai gitu ya, jadi harus sesuai dengan bidangnya ya, artinya jangan sampai dikelola oleh yang tidak sesuai gitu kan ya. Tentu saja ini kaitannya dengan SDM ini hal yang sangat penting. Kenapa? Karena memang fungsi SDM di dalam manajemen masjid ini pun sangat punya peran yang sangat berarti. Walaupun di sisi kedua, ya alhamdulillah barangkali itu sekarang kalau saya melihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata sudah ada peningkatan. Walaupun karena ini Masjid Agung Cianjur ini bagian daripada di negara gitu kan ya, jadi ada bantuan dari APBD gitu kan ya. Nah ini barangkali harus kita betul-betul bisa optimalkan. Selain pengoptimalan dana bantuan dari APBD, juga untuk ruang lingkup masyarakat juga tetap harus diangkat. Artinya harus bagaimana caranya supaya peran serta masyarakat juga memberikan bantuan dana formal non formal ya, artinya itu harus diikat, harus diangkat. Dan itu diperlukan sosok-sosok JSDM yang mumpuni sesuai bidangnya. Ya barangkali bisa disimpulkan ya bahwa manajemen masjid itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama dari segi organisasinya, kemudian yang kedua dari orangnya ya, yang apa namanya, yang memegang pimpinan termasuk juga anggota yang lain. Jadi antara sistem dengan orang itu harus beriringan gitu ya. Jadi sistem bagus tapi orangnya tidak bagus, nah itu juga tidak akan berhasil. Sebaliknya orangnya bagus tapi sistemnya amburadul dan perlu bersamaan. Ya perlu bersamaan. Itu saja para pemirsa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada Mukarram yang sudah hadir dan berbagi ilmu tentang masjid. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.